Wih, rasanya banyak banget. Axel bikin yuk yang kasih aba-aba kalau udah siap. Gimana tuh aba-abanya? Gini, Bukan, ini tuh dance joget gitu. aku nggak bisa. Pertama, kau merasakan apa yang kurasakan. Aku juga. Ih, yang bener Axel ikutin, jangan nggak mengulang. Habis itu, tanpa lagu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Terus, Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. perasaan belum malam? Axel, Iya. kamu paling bright. Syah, kamu paling. Go, let's go. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, gak apa-apa lah. Woi, ngelamun mulu. Bentar lagi maghrib, tak kesambet loh. Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya pocong wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirnya seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah. Masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbalkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Ada. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni. Di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter. Yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo. Hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Ada yang narapati dong di dalam kolong laci meja aku. Kayaknya di kelas ini ada yang naksir aku deh. Wah, serius, Ais? Ya iyalah, sekarang kan aku cantik. Cewek jelek kayak lo yang nggak laku. Gigit jari gini pojokan sana. Maksudnya? Cukup, Ais. Jangan mentang-mentang gak ada koko. Kau bisa ngomong kayak gitu ya sama Cia? Berisik kan kamu cempreng. Lagian kalian berdua tuh sampai kapanpun nggak bakal pernah bisa dibandingin sama aku. Cilo. Makasih. Cie. Estetik banget loh tempatnya. Itu pasti mahal ya, Axel. Kamu nggak salah kasih itu ke Celo, harusnya kamu kasih ke aku. Harap lu. Lucu banget makaronnya warna-warni gitu. Nih, kamu ambil aja yang kamu suka, Cia. Hah, beneran boleh? Cie pilih warna pink, ada sprinkle-nya. Makasih ya, Celo. Emangnya yang sultan beneran itu biasanya baik hati dan gak pelit. Gak kayak orang yang cuma pura-pura kaya. Ayang Beb, Ais. Gimana roti dari aku? Enak nggak? Oh, ternyata Pak Ijo pemuja rahasia kamu. Si. Eits, aku bukan Pak Ijo. Aku Salvatore Oregano. Apa nih di atas meja guru? Guys, lihat deh. Wah, kotak pasir kamu banyak banget ya, lucu-lucu lagi. Itu kamu bawa buat acara bazar nanti ya? Ya iyalah, kenapa? Kamu pasti kaget ya? Ya wajar sih, anak orang miskin kayak kamu mana mungkin pernah punya kotak besar canggih. Iya, barang-barang Cie biasanya warisan anak tetangga sih. Lihat nih, kamu suka main melodi kan? Soalnya imut banget, terus warnanya sama kayak rambut Cia. Tapi main melodi juga, jangan lupa like ya. Kamu tahu nggak? Ini tuh bukanya pakai password loh. Ini passwordnya tinggal kita putar aja sampai sesuai, terus geser dan angkat. Ini tombol serutan buat simpan barang, tombol penghapus dan tombol buat naik. Ada kalender juga, terus bagian belakangnya kayak gini. Wah, keren. Kalau yang kurang itu pakai password juga, Ais. Ya iyalah, masa kamu nggak tahu sih dasar kampungan? Nih aku tunjukin. Passwordnya ada di belakang sini. Lepasin stikernya buat ngintip. Tekan angkanya dan dorong bagian samping. Kotak pasirnya bakal otomatis kebuka dan bisa dilipat-lipat kayak gini guys. Wah, yang sumsum itu ada kalkulatornya ya? Aku pakai
model yang kalkulator. Yang ini Smiggle loh. Kamu tahu kan kotak pensil anak sultan yang harganya selangit? Tapi kok kayaknya Cia pernah ngeliat kotak pensil ini ya? Sambil ngiler di depan tokonya ya karena nggak mampu beli. Kasian. Nih yang sumsum mau lihat gak? Tombol yang pertama buat simpan penghapus. Sebelahnya kalkulator, yang bawah buat serutan. Terakhir jalur pintas tanpa harus buka. Terus bisa tulis nama di sini, bagian belakangnya kayak gini. Yang terakhir Smiggle nih. Ini tombol serutan, yang ini penghapus, tombol kalkulator, dan yang terakhir tombol jalan pintas. Di sini bisa tulis nama sama kelas, dan ini bagian belakangnya. Gimana? Keren-keren kan? Loh, Ais, kok kamu langsung sembarangan bongkar kotak pensil cello sih? Oh, pantesan gasin. Ternyata punya celo. Dasar tukang ngaku-ngaku. Sorakin rame-rame. Halo? Halo sayang. Oh iya, aku mau cerita. Tadi aku udah lihat tas. Bagus banget loh. Limited edition lagi. Kamu suka? Banget. Boleh nggak aku beli? Lagi promo loh. Harganya diskon dari 200 juta jadi 199.999.000 aja. Gas. Makasih sayang. Oh, sama tadi aku udah lewat toko sepatu. Banyak yang baru-baru loh koleksi mereka. Murah-murah lagi, cuma 30 juta aja. Boleh aku beli nggak sayang? Bungkus lah. Makasih sayang. Kamu tahu nggak pas aku masuk mall tadi, aku dideketin loh sama sales mobil sport. Ya, nggak heran sih. Mungkin karena aku cantiknya natural kan? Apa cuma aku ya satu-satunya cewek di dunia ini yang paling menarik perhatian? Terus? Dia bilang cewek secantik aku ini paling pantas naik mobil Lamborghini warna pink sayang. Boleh nggak aku bayar pakai kartu kredit kamu? Murah kok, cuma 4 miliar aja. Gesek aja. Oh, makasih sayang. Oh, satu lagi. Tadi aku ditawarin rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Katanya tetangga sebelah itu keluarga geledek yang terkenal di YouTube itu loh. Boleh nggak aku ambil sayang? Apa sih yang nggak buat kamu? Oh, so sweet banget sih kamu. Aku langsung transfer dari rekening kamu ya. 5 triliun aja kok, nggak banyak. Makasih ya sayang, kamu emang yang terbaik. Love you, bye. Mwah. Gila lu bro, Sultan emang beda. Loyal banget sama ceweknya. HP siapa nih? Lah, Tifa, kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anak SMA sebelah kan? Katanya hari ini dia mau kemari, nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah, serius? Ih, gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya, iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau nggak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang nggak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy. Masih lebih gantengan kamu kok, Snow. So tau deh kamu Julia, kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue dempul pakai aspal panas juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian isi nomor ubur-ubur? Sabar, Tifa, sabar. Bilang gitu ke Mekianti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Boleh kakak cantik, tasnya silahkan. Yang merah ini lucu banget deh. Berapaan nih bang? Itu aku kasih harga spesial deh buat kakak yang paling manis 200.000 aja. 200. Pas banget aku baru dapat uang jajan. Nih bang. Lu lihat? Parah lu, punya duit bukan buat bayar utang ke gua, malah anak-anak belanja di mari. Oh iya. Sorry Tifa, aku lupa. Utang aku berapa ya? Hah, giliran ditagih aja gak inget loh, 400.000. Aku cuma ada 200, Tifa. Separuh dulu gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa sih nih. Mayan, 200. Loh, Tifa? Luna? Kebetulan banget ketemu di sini. Itu uang di tangan kamu 200.000 buat bayar utang kamu ke aku ya? Gue cuma ada 200 doang nih tapi. Berarti setengahnya ya? Boleh deh. Nih Luna. Makasih Tifa. Luna, kamu ngapain di sini? Loh Juliet, kamu lagi belanja ya? Niatnya sih tadi begitu, tapi nggak jadi karena aku habis buat bayar utang ke Tifa. Oh alah. Oh iya, aku kan ada utang ke kamu. Nih 200.000 dulu ya. Makasih Luna. Gimana kalau lu lunas utang lo ke gue yang 200 lagi? Boleh deh nih Tifa. Sip, lunas ya. Kamu gak bayar sisa utang kamu ke aku aja Tifa. Mumpung kamu lagi pegang duit kan daripada kepake nanti. Iya juga. Nih Luna. Makasih Tifa. Nih Juliet buat lunasin sisa utang aku ke kamu. Sekarang kita impas kan? Iya Luna. Yes, akhirnya kamu bisa beli tas. Bang, bungkus ya. Hah? Lo. Ini gue yang domo atau otak mereka yang cuma separuh? Entah siapa yang salah. Lihat Ceh. Wih, mau dong suduhin atu yang beng-beng nyoh. Ini bukan buat diminum. Lah terus. Ada yang mau bikin kerupuk pakai ini Ceh. Hah, kerupuk? Gak salah. Bagaimana caranya? Gampang, setrika mana Ceh? Nih,
Pertama siapin 2 lembar kertas, tapi kita bakal pakai 1 dulu. Taruh terus ratain. Pakai jarum buat bolongin. Tusuk-tusuk sambil kasih jarak. Jangan rapat-rapat dan terlalu banyak, yang ada terbocor lagi. Kalau udah tinggal tutup pakai kertas yang satunya, terus setrika deh. Sok gosok-gosok. Jangan lupa dibalik ya guys. Tutup lagi, lanjut sok gosok-gosok. Diamin bentar, terus angkat deh. Nanti dia bentuknya bakal gepeng kayak gini nih guys. Ayo kita taruh kulkas dulu. Karena penasaran, aku juga ikut coba bikin, tapi pakai beng-beng nih guys. Kira-kira berhasil nggak ya? Kalau udah beres dibolongin, tinggal tutup terus disetrika aja kan? Oh iya, kata Ade tadi jangan lupa dibalik. Sip, cakep. Sok gosok-gosok jadi apa? Prok. Sama kayak Ade guys, gepeng dong. Taruh kulkas dulu. Kalau udah dingin, ayo kita gunting sama-sama. Robek plastiknya dan lepasin pelan-pelan ya guys. Teksturnya udah jadi padat dan keras gini. Yang punya aku agak tipis gitu guys. Sumpah takut banget patah. Untung aman. Patah dikit nggak ngaruh lah ya, markinya. Garing dan rasanya creamy banget guys. Enak. Tes kriuk guys. Beh, ini coklatnya sih mantap.